adik-adik SD Kristen Elim, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita bersama-sama, ini telinga kami Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, kami memahami dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik adik-adik SD Kristen Elim, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang daripada rabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Keintan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Keintan akan membagikan satu poin saja. Jangan sekedar mengenal. Nah, adik-adik, dalam kisah ini banyak orang tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan dimanapun Yesus berada, kabar tentang Yesus itu semua orang tahu. Tapi banyak orang di antara mereka itu mengatakan bahwa Yesus adalah Elia, mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, tapi mereka tidak mengenal dengan baik siapa Yesus itu. Sehingga waktu itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Menurut kalian siapakah aku?" Karena Yesus ingin tahu, karena murid-murid Yesus sudah begitu lama bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus mau mengetahui apakah mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau hanya sekedar mengenal seperti orang-orang yang di luar sana yang hanya memikirkan bahwa Yesus adalah Elia atau Yesus adalah nabi. Ternyata dari pernyataan Petrus mewakili teman-temannya yang berada di situ bahwa ia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan secara pribadi itu sangatlah penting. Jangan kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, kita hanya tahu bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan, kita hanya tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan banyak mujizat, kita tahu bahwa Tuhan itu pribadi yang bisa membuat segala sesuatu yang kita mungkin gak ada dalam pemikiran kita, tapi Tuhan dapat lakukan. Kita jangan hanya sekedar tahu seperti itu. Kita hanya jangan sekedar mengenal Tuhan karena perbuatan-perbuatannya Tuhan, tapi marilah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Mesias kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kita. Di luar Tuhan kita tidak memperoleh keselamatan dari manapun, dari siapapun. Dan kakak percaya bahwa saat adik-adik mengenal Tuhan dengan baik, mengerti bahwa Tuhan adalah Juru Selamat, mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Juru Selamat, dan adik-adik menyampaikan kepada orang-orang di sekitar adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kakak percaya Tuhan Yesus sangat
Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang adik-adik katakan kepada orang-orang, apa yang adik-adik pikirkan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Untuk itu mengapa setiap pagi di sekolah adik-adik harus ada renungan, mengapa harus ada sekolah minggu. Di situ diajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik secara pribadi, bagaimana adik-adik dapat mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Lewat sekolah minggu, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak, bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru agama dan orang-orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, adik-adik dapat mengenal Tuhan dengan baik. Bahkan adik-adik pun dapat mengenal Tuhan dengan baik dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Semakin adik-adik membaca kebenaran firman Tuhan, adik-adik dapat mengerti dengan baik siapa Tuhan sebenarnya. Adik-adik dapat mengerti dengan baik Tuhan adalah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan adik-adik. Jadi Keintan harap melewati firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua sama-sama belajar bahwa jangan kita hanya sekedar mengenal Tuhan. Jangan seperti orang-orang di luar sana, jangan seperti orang-orang yang tercatat dalam Alkitab ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah Elia, mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah Nabi, tapi jadilah seperti Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias. Dan kakak percaya saat adik-adik mengetahui itu, adik-adik tidak akan pernah melepaskan Tuhan Yesus. Karena saat adik-adik melepaskan Tuhan Yesus, adik-adik melepaskan segalanya. Tapi saat adik-adik memiliki Tuhan Yesus, adik-adik akan memiliki segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kami mengerti dan memahami Tuhan. Kami mengenal Tuhan dengan baik, dan Tuhan adalah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan jam pembelajaran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong, berikan kami semua murid-murid hikmat yang berasal daripada Engkau, kepintaran, agar kami dapat mengerti, memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami, dan kami dapat bekal untuk masa depan kami. Bahkan guru-guru yang akan menyampaikan pembelajaran, Tuhan juga menolong. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang bimbang Tuhan berikan pengharapan baru dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.